Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Rehan selalu meminta kepada teman-teman semoga kita semua diberikan kesempatan untuk bisa masuk ke kampus terbesar ini. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita lanjutkan seri unit course untuk dasar Android dengan Compose. Kemarin sudah di unit 1, di unit 2 sampai ke belajar sebagai UI dan stage atau status. Kemudian kita masuk ke bagian unit 3 sekarang, menampilkan daftar dan menggunakan session material. Seperti biasanya bagian pertama itu terdiri dari bagian-bagian ini ya, teori. Kemudian nanti selanjutnya ke bagian daftar yang dapat scroll atau dengan memanfaatkan scroll, kemudian aplikasi yang menarik. Nah ini sudah ke UI-nya. Nah di bagian data foto ini kita bisa klik di bagian ini. Kemudian kita cek biasanya teori di awal seperti ini, kemudian kita bisa lewati ini generic object ekstensi. Ini berarti sudah lebih expert ya ke object oriented programming. Kemudian di sini, tapi di sini balik lagi ke array, ke list, set, dan map. Kemudian di sini ke bagian dari collection. Kemudian ini latihan untuk class dan juga collection di playground ya, bisa juga pakai menggunakan playground. Oke, kita skip yang ini karena itu bisa dibaca oleh kawan-kawan. Saat ini kita coba fokus untuk bisa mempraktekkan apa yang ada di sini. Di sini information app. Kita coba lihat bagaimana cara membuatnya. Daftarkan daftar yang dapat di scroll. Oke, ini kita coba ambil ini. Oke, di sini daftar Kotlin. Tadi ya himpunan yang list ya. Kemudian titik compose. Kemudian ini kita juga ini gambar-gambar ada banyak, nanti bisa di scroll. Kemudian download awal dari sini, kemudian masukkan ke Android Project. Kemudian class information dan seterusnya. Kemudian ini mendapatkan daftar, seterusnya kita ambil yang bagian ini. Oke, di sini saya coba download information, kemudian ke sini dan sini. Oke, berarti masuk ke bagian folder ya. Bagian folder. Di sini saya coba Git Bash. Ini kalau teman-teman yang belum belajar atau belum download Git Bash bisa di download ya. Ada tinggal di Google dicari. Sini tinggal klik kanan, kemudian enter. Dan ini dia buat folder sendiri, yaitu basic Android Kotlin. Kemudian ini sampai ke ini ya. Kemudian klik kanan lagi. Oke, tinggal ke intermediate. Biasanya satu satu unit itu biasanya ada beberapa bagian ya. Ini salah satunya training information. Oke, kita masuk ke bagian ini intermediate. Kemudian kalau sudah ada, tinggal pakai Android Studio. Di sini kita open project, kemudian masuk ke bagian yang terbaru. Ini training information. Kemudian dibuka seperti biasa. Ini karena saya skip dulu yang tadi karena memang butuh waktu beberapa menit ya untuk bisa membuka, atau kalau misalnya bisa lebih cepat lebih baik, karena memang biasanya kaitannya ke ini dari ke AKP-nya harus disesuaikan lagi, kemudian juga dibuild atau dibuild ulang, itu nanti perlu dilakukan. Ini bagian res, ini bagian Java, ada di main titik-titik kita buka seperti ini codingannya. Nanti kita coba kalau sudah selesai bentuknya, tinggal kita lihat template-nya seperti apa. Oke, ini udah oke. Kemudian bagian ini, kemudian kesimpulan. Oke, sampai baca yang lain. Information dapat just scroll, icon aplikasi, biasanya ada project yang lain ya. Ini biasanya layouting, ini desain icon untuk aplikasi Android kita. Ada circle, squircle, round square, dan juga square. Kemudian prasyaratnya ini, kemudian ini. Nah ini nanti kita coba di bagian information. Ada di sini sama kayak yang tadi. Kemudian nanti open, kemudian langsung di run di project. Icon muncul. Oke, ini berarti bisa dilihat di bagian res. Kemudian ada beberapa daftar density ya, ada MDPI sampai ke any DPI.
atau kepadatan density. Kemudian ini semua berikutnya ya, udah agak lewat ya, API aja udah 35 ya. Kemudian download aset baru ini dan juga background ini. Kalau kita cek di kanan auto download, ternyata enggak ya, auto download. Oke, kalau kita save simpan sebagai halaman untuk menyebar kebetulan bukan dokumennya. Oke, berarti klik kanan simpan atau save as. Oke, taruh di folder ada ini ya, atau di bagian download aja dulu, nanti bisa diambil. Oke, save. Kemudian yang kedua juga foreground, ini juga save, di download. Kembali ke bagian sudah selesai belum? Oke, skip, masih belum, kemudian refresh. Oke, ini tampilannya ada satu hub sambil kita jalankan juga running device. Coba kita running ini sambil menunggu, kita baca lagi. Ini sudah ikonnya di download, kemudian mobile ikonnya di resource berwarna misalkan hijau. Kemudian tadi kan launcher ini udah ada ya, biasanya defaultnya itu seperti biasa. Nanti kita lihat bentuknya ini seperti apa. Kemudian hapus yang bitmap yang ini sampai ke ini. Kemudian di bagian ini API. Terus setelah itu ini ke depannya jadinya begini, kemudian nanti begini, nanti kita ikuti. Ini udah jalan, kita coba tunggu beberapa saat. Ini diarahkan untuk pakai asistennya. Nanti kita cek dulu apakah muncul atau tidak. Nanti ditunggu, kita baca lagi. Oke, ini ada di folder atau di kit yang sama ya, yang sama yang tadi application. Kemudian oke, masih. Kemudian tadi icon membuat karakter, jadi di sini nomor 2 seterusnya. Ini buat dua. Ini kita coba latihan membangun ini juga. Ini kelas topik, kemudian caranya seperti ini, kemudian ini hasilnya, kemudian disuruh juga layoutnya seperti ini, kemudian di sini hasilnya dan juga layoutnya. Setelah itu baru beresolusi. Ini bisa diambil di basic Android Kotlin training course. Setelah itu apa selanjutnya, video dan juga quiz. Kemudian ini sudah, nanti tinggal membuat aplikasi yang menarik seperti ini. Oke, tema material ini animasi sederhana. Kita coba satu-satu lihat. Ini nggak ada aplikasi yang muncul ya. Kita matikan, masih belum stabil ya, masih loading. Apa masih tunggu sampai semuanya selesai.
beli baca-baca. Oke, tema material dengan jetpack, kompos, kemudian ini seperti ini. Terus di sini penjelasan aplikasinya seperti ini pertemuannya. Ada bisa diklik ke bawah. Terus juga bisa ganti tema, ada tema gelap juga. Oke, menarik ya. Kemudian ini kode awalnya. Nanti dari kode awal bisa kita dapatkan seperti kode solusi juga. Oke, kedepannya awalnya kayak gitu, kemudian diatur, kemudian dibuat temanya, tema dan seterusnya. Oke, hasilnya nanti seperti ini. Kemudian ini yang ibaratnya kayak radius ya, border radius. Ini round corner. Ini ada masing-masing ukuran berbeda-beda dari 0 sampai ke 50 seperti ini. Oke, kalau misalnya diatur lebih unik lagi seperti ini atau seperti daun seperti ini, tinggal pilih mana yang dikira lebih menarik. Kemudian ini yang versi kayak daun. Kemudian tipografi, setelah itu panel atas jadi tambahkan kayak bagian topnya, dan itu bisa digeser. Kemudian ini kode solusinya di copy material. Oke, ini kesimpulan dan next yang bisa dipelajari tipografi bentuk sampai ke poster dan seterusnya. Setelah itu material aplikasi animasi sederhana. Ini saya percepat karena memang waktunya nggak lama untuk video ini terus berjalan. Ini bagian yang sama seperti tadi. Kemudian ini kalau misalnya mau ditambahkan hal yang unik lainnya. Kemudian seperti ini kita ada deskripsi. Kemudian animasinya seperti ada pergerakan gitu ya. Ada yang pantulan tinggi, ada pantulan tanpa pantulan. Ini mana yang sekiranya diminati ya. Oke, kemudian animasinya kalau begini agak stabil ya, seperti halnya yang simulasi tadi. Kemudian ini juga terus bisa dijalankan. Kemudian ini kode solusinya dan ini kesimpulannya. Oke, sudah selesai di bagian ini. Kemudian aksesibilitas, itu nanti ada latihan superhero dan latihan 30 page. Kita lihat di ini juga masih belum maksimal. Oh, tidak ada ininya, resource-nya yang bermasalah ya. Kalau kita lihat di resource-nya sendiri, karena bagian dari C sama F ini aman ya, C-nya juga aman, nggak masalah. Ini nanti bisa dilihat nih kendalanya di mana, karena memang sudah terlalu lama. Terus bagian ini kita bisa report ya kalau misalnya ada masalah. Atau bisa tanya-tanya ke Gemini kalau misalnya ada masalah seperti ini. Select countries. Tanya aja ke Gemini. Oke, Gemini. Oke, continue. Low. Oke, next. Just continue performing as per the project. Ini saya bebas pilih. Bebas. Ini emulator tidak mau jalan. Tapi nanti dijawab sama gimana ya. Oke tadi, kemudian di sini tadi ya.
antivirus, buka ulang, komplit, stabilitas, auto update. Pokoknya ada yang baru lagi ya. Televis page 1, kita coba update and restart. Update gitu 451 nanti setelah ini restart. Oke, biasanya kalau patch aja itu biasanya di sini ya, lalu install di awal. Tapi kalau beda version biasanya install dari awal. Oke, restart. Kemudian di bagian ini kita baca lagi. Ini pakai API 33 untuk Wolf, kemudian nonton back, terus sukses seperti ini. Kemudian aktivitas bisa lihat video, kemudian kesimpulannya. Next, ini lagi jalan juga. Aktivitas, kemudian aplikasi superhero, project mobile gameplay day. Selanjutnya tadi aktivitas. Ini bagian dari latihan, jadi bisa sendiri tanpa lihat codingan ataupun juga tanpa pandu ya, tanpa dipandu sama developer. Tapi di sini ada jawabannya di kode instruksi. Kemudian setelah itu bagian dari last project di unit ini seperti ini. Kemudian tema, aplikasi, pemilihan warna, font, koneksinya animasi seperti ini bentukannya. Next, jadi ada dua di unit ini, ada animation sama Wolf. Tinggal tulisnya nanti diselesaikan. Kemudian dengan ini semua di tipe F juga sudah kalau semua sudah selesai, berarti ini semua yang ada di unit 3. Nextnya di unit 4 seperti ini, tapi ini belum selesai ya sampai sekarang ya. Yang bagian ini belum selesai, yang device ini belum selesai. Oke, nanti tinggal diikuti oleh teman-teman, sesuaikan juga dengan arahan dari course yang poin 3 tadi, kemudian dilanjutkan dengan poin 4. Itu nanti setelah itu baru menghubungkan ke internet. Kalau dilihat di bagian ini ada arsitektur, ada navigasi titik kompos yang menyesuaikan dengan berbagai ukuran. Jadi untuk pertemuan ini kita coba di double ya, di unit 3 dan juga unit 4 supaya bisa terkejar semua pos sampai nanti berakhir di pertemuan ke-11. Oke, ini masih launching app ya. Jadi tidak seperti yang sebelumnya teori di awal, tapi ini sudah melewati tahap teori ya. Ini langsung ke praktik untuk unit 4 ini. Ini lebih berwarna atau colorful. Oke, ini siklus proses. Kemudian ibaratnya kita sebagai program itu buat diskusinya. Ini diskusinya. Kemudian ini sampel. Selanjutnya di bagian mengontrol aplikasi juga sama sudah view user quicker. Saya cepat sampai ke bagian di sini, ke bagian 2 aplikasi di Jetpack Compose. Jenisnya di video sudah lengkap dijelaskan apa saja yang ada di bagian unit ini. Oke, di aplikasi ini kode awalnya, kemudian teman aplikasi sampai ke akhir ya. Ini
sampai di sini. Yang terakhir setelah navigasi menyesuaikan dengan berbagai ukuran layar. Nah, ini agak tricky ya bagian ini. Jadi bisa menyesuaikan. Kalau di web itu biasanya kayak ada beberapa kolom MD gitu, atau kolom LG atau bagi ke beberapa bagian gitu supaya ada perubahan apa ya, kayak gini misalnya diperkecil gitu. Nah, ini nanti perubahan tampilannya seperti ini gitu. Mobile kalau agak lebar seperti ini. Sama di sini juga di adaptif dengan aplikasi dinamis dia bisa bergeser. Oke, bisa diselesaikan semua bagian-bagian ini. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Ada beberapa aplikasi yang bisa dibuat ya. Saya rasa cukup sampai di sini. Di bagian latihan juga aja nanti bisa diulang lagi terkait dengan device-nya, karena saya sudah ini ya terburu-buru untuk pakai yang API 35. Dilihat di bagian ini, bagian device manager, saya coba nanti buat yang lebih kecil lagi. Layar boleh lebih pixel, nanti sambil download ya. Ada yang versi 31 yang lebih rendah lagi atau versi 34. Oke. Di sini next API 31 supaya ini ya, supaya ada beban. Oke, nanti bisa teman-teman praktekkan semua bagian-bagian unit 3 dan unit 4. Nanti tinggal diikuti latihannya, dan kalau misalnya berhasil ya nanti selesaikan sesuai dengan tugas yang ada. Oke, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau saya ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.